Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, di pertemuan ke-14 ini kita mempelajari tentang atau menggali tentang mengakui sifat Al-Muqtadir, sifat Allah yang Maha Kuasa. Kemarin kita menggali tentang As-Somad. Sekarang membahas tentang Al-Muqtadir yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana halaman 27 ya. Dikatakan dalam surat Yasin ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kemahakuasaan Allah itu adalah sangat luar biasa. Jadi Allah itu segala sesuatu itu bagi Allah idza arada syai'an ayyak. Apabila Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, maka tinggal kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sebagaimana dicontohkan dalam hadis-hadis tentang Nabi Ibrahim yang ketika dibakar tidak panas. Kata Allah, wahai api, dinginlah engkau, maka dingin. Begitulah ketika itu Bani Israel, ada orang-orang Bani Israel yang Allah kutuk menjadi monyet, karena ketika itu pada hari Sabtu biasa mereka beribadah kepada Allah, mereka malah mencari ikan, maka Allah kutuk menjadi monyet. Nah, itulah. Begitu juga ketika Allah menciptakan dunia ini, bumi ini, Allah katakan kun, maka jadilah bumi. Begitulah kemahadahsyatannya kekuasaan yang maha kuasa, zat yang maha kuasa. Begitu juga dalam diri kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Contoh, kita hidup, kita bernafas, menggunakan udara. Seandainya tidak ada udara, tidak ada oksigen yang Allah ciptakan untuk kita, tentu saja kita tidak akan bisa bernafas, kita tidak akan bisa hidup. Nah, begitulah. Jadi semuanya kita tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT. Kita bisa melihat atas kekuasaan Allah. Kita dikasih mata. Seandainya kita tidak dikasih mata, kita tidak bisa melihat. Kita bisa berjalan karena Allah dikasih kaki. Kita dikasih kaki. Kita bisa mendengar karena kita dikasih oleh Allah kuping. Semua kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Maka tidak semestinya kita berarogansi ya,
atau mempunyai kesombongan. Karena kalau Allah berkehendak kun, maka jadilah. Kalau Allah berkehendak, misalnya seseorang yang punya hidung mancung, dia bangga sekali ya, sampai menjadikannya sombong. Jangan pernah sombong, karena itu semua adalah hanya kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan, kalau Allah berkehendak misalnya jatuh, bisa aja hidungnya rontok, bisa aja dipecah gara-gara jatuh. Itulah semuanya di bawah kekuasaan Allah. Yang punya rupa cantik misalnya, maka kelebihan-kelebihan itulah justru yang harus kita gunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Itulah. Jadi intinya dalam kita mempelajari Allah yang Maha Kuasa ini, kita diharapkan bisa menyadari kita jangan pernah sombong terhadap kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, karena kekuasaan Allah itu kun fayakun. Apabila Allah telah murka terhadap perilaku kita, maka bisa saja kelebihan yang kita miliki itu diambil oleh Allah dengan sekejap gitu ya. Contoh, tetapi padahal ketika kita mencarinya kelebihan itu dengan susah payah. Karena kalau kita sebagai manusia, kita oleh Allah diberikan sebab akibat. Contoh, kita pengen jadi pintar, kita harus belajar. Sebabnya kita belajar, maka akibatnya kita menjadi pintar. Terus kita bisa cantik karena sebab kita perawatan. Kita menjadi kaya dengan wasilah atau sebab kita bekerja atau berusaha. Setelah kita kaya misalnya, kita sombong. Nah, kalau Allah udah murka kepada kita, maka kelebihan yang telah kita usahakan itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita berdasarkan hasil syariatnya usaha kita itu akan Allah ambil dengan sekejap. Karena Allah Maha Kuasa, kun fayakun. Apabila menginginkan sesuatu maka terjadi. Beda dengan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus usaha dulu. Kenapa harus usaha? Ya, itulah yang membedakan manusia, makhluk ciptaannya dengan sang pencipta. Bedanya, kalau yang kita ya, makhluk yang diciptakan ya, kita harus ya Allah beri, kita ditakdirkan oleh Allah, kita harus mempunyai sebab akibat dulu. Kita harus ada usaha dulu, syariatnya, syariat dohirnya. Contoh, pengen pintar ya harus rajin belajar. Kecuali nabi ya, kalau nabi kan wahyu dari Allah berdasarkan keinginan Allah, kun jadilah nabi, udah pintar tanpa belajar. Itulah udah keinginan Allah. Beda sama kita mah harus belajar. Pengen pintar belajar, pengen sukses ya usaha. Itu. Tetapi dalam usahanya kita itu tidak lepas dari kekuasaan Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita. Karena itu apapun
ketika kita usaha itu kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Contoh kita bekerja, ketika kita bekerja kan kita bernafas, kita berjalan, bernafas menggunakan udara, itu udara dari Allah. Berjalan menggunakan kaki juga ciptaan Allah. Yaitu kita hanya menjalankan takdir saja sebenarnya. Dan dalam usaha pun gitu ya, yang terpenting adalah kita selalu lembut kepada yang maha kuasa. Hati kita jangan pernah sombong kepada siapapun, apalagi kepada sang maha pencipta. Orang yang sombong berarti ketika disebutkan sombong ketika orang itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Mungkin ini saja untuk pertemuan yang ke-14 ini. Untuk tugasnya itu tulis halaman 27, Arabnya itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Tulis Arabnya, kemudian artinya, dan jelaskan tajwidnya. Ini saja untuk pertemuan sekarang. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.